Ya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mungkin berulang kali menegaskan bahwa matahari hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Tadi juga terakhir Prof. Lili sudah menyampaikan beberapa saran lah ya pandangannya. Kalau harusnya Pak Prabowo sih lebih merangkul dan lebih intensif begitu pendekatannya ke PDIP, ke Megawati, Mas Seno, daripada kemudian ke Joko Widodo. Mas Seno, kalau PDIP mengharapkannya seperti itu kah atau bagaimana? Ya, kalau kami pada prinsipnya sejak awal pun pasca pelantikan Pak Prabowo sebagai Presiden RI yang sah, itu kami sudah menyatakan sikap dan itu konsisten. Bahwa sikapnya kami mendukung visi Presiden, kami mendukung dan berharap agar pemerintahan Presiden Prabowo bisa berjalan dengan baik. Nah, soal di dalam atau di luar pemerintahan, itu sama sekali tidak ada urusan dengan persoalan mendukung atau tidak mendukung. Itu kami bisa mendukung Pak Prabowo, tapi sejauh ini kan kami memang konsisten juga kami menghargai berada di luar pemerintahan. Dan itu kami laksanakan tugas negara yang diamanatkan kepada kami dengan baik secara kelembagaan, baik secara kepartean, baik kemudian secara anggota DPR yang ada di parlemen, hingga kepala-kepala daerah PDI Perjuangan, semuanya tentu menginduk kepada bagaimana Pak Prabowo punya visi Indonesia Raya. Dan itu selaras dengan banyak sekali concern dan program perjuangan partai. Nah, kalau kami Mbak, kami mendorong bagaimana memang seluruh produk politik, gestur politik kita itu memang ada pakem kelembagaan yang ditata di situ, mengikuti itu, gitu. Apakah salah misalnya, contoh, apakah salah misalnya kalau ada menteri yang berkonsultasi, bertukar pikiran, berdiskusi, menghadap kepada ketua umum partainya masing-masing, kan kita nggak bisa naif juga melihat bahwa di kabinet itu juga banyak kok orang-orang partai yang berada di situ. Apakah salah misalnya? Apakah berpotensi mengurangi profesionalitas mereka? Tidak. Kenapa? Karena memang secara konstitusional dalam mengelola aspirasi masyarakat, dalam memperjuangkan ide-ide dan gagasan, itu ruangnya secara konstitusional dan sah itu ada di partai politik. Itu mau itu terjadi bukan berarti ada loyalitas ganda pada saat itu terjadi. Tetapi kalau kemudian ini orang menghadap seseorang yang lain, menganggap bahwa ada atasannya, dan orang yang menghadap ini adalah seorang menteri, padahal yang ditemui ini tidak berpartai politik, tidak ada di dalam kepengurusan sistem politik tertentu. Nah, ini yang baru jadi problem, karena tidak mencondongkan kepada perspektif kelembagaan yang mana itu diatur dalam undang-undang, tetapi berlandaskan kepada pendekatan ketokohan-ketokohan. Nah, dalam jangka panjang tentu ini akan jadi masalah itu, karena ini akan berbicara tentang bagaimana sistem gagasan dirawat, bagaimana basis massa dan lain sebagainya yang diatur dalam undang-undang kita. Sehingga kalau kami, Pak Prabowo boleh ke kanan, boleh ke kiri, semua orang boleh menentukan sikap politiknya, apalagi beliau ini presiden orang nomor 1 di Republik ini, boleh. Meskipun tentu setiap tindakan politik mengundang konsekuensi, mengandung konsekuensi, tapi berhak total penuh beliau punya kekuasaan absolut untuk menentukan. Kalau kami mendukung Presiden Prabowo, harapannya tetapi juga bisa peka dengan bagaimana rakyat ingin melihat bagaimana kepemimpinan yang legitimate, dan kami ingin memastikan agar itu bisa terdelivery dengan baik. Itu saja, makanya kami memberi masukan-masukan. Baik, Bang Hendarsa mungkin merespon masukan-masukan yang datang dari PDIP maupun juga Prof. Lili, karena kita mungkin masih bertanya-tanya bagaimana kemudian standing point atau sikap dari Presiden Prabowo Subianto sendiri, merangkul semuanya dengan tujuan apa, atau perlu kemudian cukup mengevaluasi tindakan dari para pembantunya, para menteri ini, sehingga tidak perlulah kemudian harus selalu mengunjungi Joko Widodo begitu, Bang Hendarsa. Ya, kalau dalam rangka silaturahmi kita tidak akan pernah bisa membatasi hal tersebut, ya kan? Nanti malah jadi sesuatu hal yang sifatnya meluas lagi, akan ada tema-tema baru lagi tentang masalah itu kan. Jadi tapi dalam skup bahwa setiap program pemerintah, ya kan, setiap langkah-langkah pemerintah ke depan itu ada patronnya adalah kepada Pak Presiden, itu yang memang harus menjadi pegangan dari para menteri-menteri yang ada di kabinet saat ini. Ya, tinggal dilihat saja. Kami butuh masukan juga dari Mas Seno, dari Prof. Lili dan kawan-kawan yang lain untuk terus mengingatkan bahwa memang kondisinya dan konstitusi kita menganut hal tersebut. Kita berpegang teguh saja kepada konstitusi bahwa sistem kita ada presidensial, ya kan, bahwa sentral daripada pemerintahan Pak Prabowo berikut juga dengan program-programnya itu yang menjadi fatsun dari dan
dari para menteri-menteri ini. Nah, kalau konteksnya silaturahmi ini nggak bisa kita batasi. Oke. Bahwa kemudian ada perbedaan, ya kan, atau ada dinamika yang terjadi antara Bu Mega, PDIP dengan Pak Jokowi, ya kan. Ini alert yang berbunyi adalah, saya sudah sering sampaikan, ya kan, bahwa saya sangat yakin teman-teman di PDIP, dan Bu Mega sendiri, Pak SBY, Pak Jokowi, terutama teman-teman PDIP, bahwa menciptakan pasal ketiga Pancasila itu, ya salah satu dicetuskan oleh Bung Karno, ya, Persatuan Indonesia, itulah saat ini yang diperlukan, kan, gitu kan. Nah, ini tentunya akan meredam segala konflik atau dinamika psikologis antar orang per orang, antar kubu per kubu, saya rasa seperti itu. Oke, baik, memaknainya ini sebagai silaturahmi saja, apalagi ini untuk tujuan persatuan Indonesia, Prof. Pak Prabowo ingin merangkul semuanya, meskipun evaluasi dan juga masukan itu diterima, tapi sampai berapa kali lagi kita harus melihat Pak Jokowi juga menegaskan bahwa mataharinya tidak kembar, hanya satu, Presiden Prabowo Subianto. Iya, kita sih berharap apa yang dikemukakan oleh Pak Hendarsman itu yang sesungguhnya yang terjadi. Tidak ada makna lain di balik. Hanya silaturahmi saja, hanya silaturahmi. Tidak lebih dari Dan itu yang diharapkan oleh masyarakat, oleh publik. Oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan tafsir yang bermacam-macam, saya kira setiap kunjungan silaturahmi itu ya nggak mesti diekspos di ruang publik. Jadi memang bersifat personal, pribadi. Dia berkunjung nggak boleh ada liput media massa. Tetapi ini kan massal sekali itu liputannya. Semua media massa meliputnya, memberikan apresiasi kunjungan menteri-menteri kepada Pak Jokowi. Karena kedatangannya beruntun juga nih, Prof. Nah itu yang membuat, mestinya kan kalau memang tidak ada tujuan-tujuan politik, Pak Jokowi kan bisa menghentikan. Tolong ini bersifat personal karena ini jangan diliput. Karena ini ada hubungan pribadi, bukan hubungan yang lain-lain. Karena kita tidak enak terhadap Pak Prabowo. Itu yang karena harusnya muncul juga dari Jokowi. Seperti itu Pak Jokowinya. Jadi Pak ketika Pak Prabowo legowo bahwa itu menganggap hal yang positif, husnudzon, bagian dari silaturahmi, mestinya Pak Jokowi hentikan liputan media massa itu setiap kunjungan-kunjungan itu. Ini dalam rangka untuk menjaga kewibawaan Pak Prabowo. Kedewasaan politik untuk sama-sama menyadari bagaimana posisi masing-masing, begitu ya, Prof. Iya. Baik, Prof Lili, terima kasih malam hari ini sudah membagikan analisis maupun juga pandangannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Aryo Seno Bagaskoro, terima kasih. Bang Hendar Samarantoko, terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Terima kasih.